Padepokan Santri Manugelang yang terletak di Kampung Jojok, Desa Mangunreja, Kabupaten Tasikmalaya adalah sebuah representasi miniatur peradaban dunia bernama Padepokan Santri atau pesantren. Miniatur dunia ini yang menganut corak salafiah ini dibangun atas dasar iman, Islam, dan ihsan. Sementara nilai kearifan lokal menjadi pijakan tata kelolanya. Bahwa Padepokan Santri Manugelang lebih akomodatif pada budaya. Nah, segmentasi itulah yang saya ambil sehingga alhamdulillah sampai sekarang saya masih bisa bertahan dengan cemoohan, dengan jastik orang, dengan apapun orang mengatakan bahwa Manugelang lebih ke kiri-kirian, lebih ke kanan-kananan, lebih keluar mungkin dari agama segala macam. Saya nggak mau tahu, nggak mau peduli dengan omongan itu. Tapi yang jelas bahwa orang tahu Manugelang ketika dia masuk ke Manugelang. Insya Allah saya di sini menyuguhkan pesantren yang sebetulnya sama juga dengan pesantren yang sebetulnya ada karena memang salafiyah, dan saya hanya bagaimana memberikan sebuah pendidikan kepada masyarakat bahwa agama yang sebetulnya adalah agama yang keluar dari nurani yang sesuai dengan ajaran Kanjeng Rasulullah SAW. Sejak tahun 2011, santriawan dan santriwati yang berjumlah kurang lebih 250 orang dalam sistem dan proses belajar mengajarnya di Padepokan Santri Manugelang terus melakukan inovasi, diantaranya mengkolaborasikan kekuatan budaya dalam segi bahasa, yaitu bahasa Arab dan bahasa Inggris, di samping bahasa Sunda dan Indonesia. Tentu saja pilihan ini guna mencetak generasi umat yang berwawasan global, universal dengan ketakwaan yang dikedepankan. Dari sekian banyak pesantren yang ada di Jawa Barat, Padepokan Santri Manugelang merupakan tawaran alternatif. Sebuah lembaga pesantren yang berada di naungan Nahdlatul Ulama ini mengedepankan pendidikan agama di samping budaya sebagai akar keberangkatan. Saya sudah berhasil membebaskan seluruh biaya-biaya SMP, dan walaupun negara hadirnya hanya berapa persen ke sekolah ini, tapi kami tetap akan bertahan dan kami tetap akan lebih mengutamakan bagaimana orang yang tidak mampu bisa bersekolah sama dengan orang lain punya ijazah, dan bagaimana orang atau anak yatim yang tidak bersandarkan pada ketergantungan orang tuanya. Alhamdulillah sampai sekarang saya mampu memberikan uang pengganti sebagai bekal dari orang tuanya, sehingga orang tua tidak perlu membekali anak itu, dan kami membebaskan makannya dan memberikan jajannya setiap bulannya. Di sini punya orang tua yang sebetulnya adalah orang tua yang bisa mendidik dan memberikan pendidikan. Sesuai dengan konsep yang digelindingkan oleh Nahdlatul Ulama, yaitu Islam Nusantara, di mana kekuatan agama dan budaya tidak bisa dipisahkan dalam berbangsa dan bernegara demi menggapai ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga mewujud ribuan generasi ajengan di Indonesia serta bisa memberi manfaat bagi orang lain. Saya itu ngelihat dia memang jiwanya sosialis, terus yang kedua ditambah lagi dipaduin sama sifat yang religinya gitu ya. Nah di situ kita saling membantu karena punya tujuan yang sama kepada pendekatan anak terhadap keagamaannya. Kalau saya memang pendidikan formal gitu. Semoga alumni-alumni dari Yayasan Padepokan Santri Manugelang ini menjadi orang yang seperti moto yayasan itu sendiri ya, khairunas anfa'um linas, bermanfaat, berguna bagi kehidupan orang banyak dalam hal kebaikan ini. Dan saya berharap semoga anak-anak keluar dari sini menjadi orang-orang yang dibutuhkan oleh orang masyarakat luas dalam hal kebaikan. Abah itu orangnya baik, tangguh, tanggung jawab. Abah teh bager, upami kanu lepat menyaga alak abah mah. Abah alhamdulillah saya ke masyarakatna ngadukung. Abah bager, peduli ka santri teh. Terus ku abdi dianggap bapak nyalira. Beragam tokoh Indonesia seperti Iwan Fals, Leng, Wali, dan lain-lain telah berkunjung ke Padepokan Santri Manugelang guna melihat langsung proses pendidikan di dalamnya, seakan turut melantunkan doa dan menyatakan dukungannya atas perjuangan panjang yang berkesinambungan. Waktu itu
persis tanggal 31 Desember Gus Dur meninggal, dan alhamdulillah saya mampu mengantarkan jasadnya ke pesantren Tebirang. Dan dari situ saya berniat untuk tidak kemana-mana lagi, dan saya akan melaksanakan sekuat tenaga apa yang diamanatkan Gus Dur untuk pulang ke rumah. Dan itulah kebijaksanaan Tuhan. Ketika seorang guru menyuruh sesuatu, maka haram hukumnya untuk melawan. Dan ini adalah kejadian sebuah karomah besar dari Tuhan. Ketika saya pulang ke sini, ternyata malaikat-malaikat Tuhan diturunkan di sini. Saya tidak punya pekerjaan, saya tidak punya ibu bapak, saya tidak punya itu, ini segala macam. Sementara saya tetap orang yang menjaga idealisme. Saya tidak boleh menjadi pengemis. Saya tidak boleh menjadi orang yang murahan hanya karena duniawi, lalu idealisme saya dijual. Saya tidak mau. Saya bukan tipe orang seperti itu. Lebih baik saya mati. Dan istri anak saya sudah sepakat. Mereka akan mati dalam keadaan yang idealis. Tidak boleh mati dalam keadaan kepasrahan karena duniawi. Padepokan Santri Manukelang dalam mendidik generasi mukmin, muslim dan muhsin menyapa dunia. Rasionalisasinya, pesantren itu adalah sebagai pabrik ulama, pabrik pencetak ulama. Tapi kalau menurut saya sekarang kayaknya bakal susah dicari ulama ke depan, karena pabriknya ini yang megang bukan ulama kebanyakan. Nah, kalau saya sendiri, saya mah bukan ulama, saya mah ajengan sebagai pengikut Nahdlatul Ulama.